Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ujang Aceng. Dan hari ini Ana mau ngebahas tim ikonik yang ada di Marvel Comics. Langsung aja kita masuk. Fantastic Four. Debut di November 1961 di Fantastic Four nomor 1 karya Stan Lee sama Jack Kirby, isu inilah yang resmi ngebuka era Marvel modern. Perusahaannya Marvel at this point udah hampir hancur, habis bertahun-tahun penjualannya jelek. Ditambah artis-artis paling dihargai di industri perkomikan semuanya kerja di DC. Lee sama Kirby dikasih kebebasan penuh karena there's nothing else to lose anymore. Pendiri Fantastic Four ada 4 membernya, Reed Richards, Sue Storm, adiknya Johnny Storm, sama Ben Grimm, pilot sekaligus teman kuliah Reed. Mereka nerbangin pesawat luar angkasa tanpa izin, alasannya biar Amerika nggak kalah start dari Uni Soviet. Benar-benar product of its time ya guys ya. Sedikit ya Pink, kebanyakan karya atau cerita itu dibuat berdasarkan waktu kapan dibuatnya. Dan ini contoh jelas kita nggak bisa nge-review satu karya masa lalu pakai kacamata masa sekarang. Kayak tahun 61 Soviet masih relevan kan. Kalau Fantastic Four baru dibuat sekarang mungkin alasannya biar kabur dari negara Konoha. Lanjut dulu guys ya. Mereka kena badai sinar kosmik di orbit dan jatuh balik ke bumi dalam kondisi berubah total. Reed jadi kayak karet, Sue missing alias kagak kelihatan, Johnny kebakar, dan Ben paling kasihannya badannya berubah permanen jadi batu. Yang ngebedain mereka dari semua tim superhero sebelumnya yaitu mereka nggak pakai identitas rahasia. Wajah sama nama asli mereka diketahui publik dari day one, dan markasnya Baxter Building di Manhattan jadi markas superhero pertama yang alamatnya diketahui semua orang di dunia fiksi Marvel. Dan zaman ini emang kebanyakan komik superhero pasti punya identitas rahasia ya guys ya. Gara-gara ini Fantastic Four lebih mirip selebriti sekaligus lembaga riset daripada vigilante. Reed ngedaftarin paten, timnya ngasih konferensi pers, Johnny jadi idola semua orang, dan Ben harus hidup sebagai orang yang gak bisa keluar rumah kalau nggak mau diliatin orang-orang. Mereka juga sering berantem satu sama lain di depan umum, jadi ini rada rare juga ya guys ya. Tim ini jadi fondasi seluruh Marvel. Literally dog. Dalam 20 isu pertama doang, Lee sama Kirby ngenalin Dr. Doom, Skrull, Watcher, Mole-Man, Puppet Master, Molecule Man, sampai Hate-Monger. Lanjut ke Inhumans, Black Panther, Silver Surfer, sama Galactus yang semuanya lahir dari Fantastic Four. Kayaknya 50% dari turunan semua karakter Marvel dari Fantastic Four ya guys ya. Musuh ikoniknya jelas Dr. Doom, teman sekaligus rival Reed dari zaman kuliah. Dan bisa didebatin beliau ini villain terbaik yang Marvel punya. Selain Doom ada Galactus. Yap, bener, Galactus sebenarnya akarnya villain Fantastic Four cok. Ada lagi Annihilus dari Negative Zone, Mole-Man, sama Namor yang labil ya guys ya, nggak bisa milih antara musuh dan sekutu. Dari pencapaian tim ini juga nggak main-main. Seperti biasa ngelawan dan mukul mundur Galactus sampai ngebangun ulang realitas multiverse yang hancur. Loncatnya jauh juga. Dari sisi film sinematik juga jadi cerita tersendiri. Tahun 1994 Roger Corman ngebuat versi beranggaran $1 juta yang nggak pernah dirilis. Film Fantastic Four ini cuma beredar bajakannya puluhan tahun karena emang dibuat khusus biar hak filmnya nggak lepas. Versi 2005 dan 2007 oke-oke aja. Malahan sekarang banyak yang nostalgia kedua film ini. Tapi ya they made Galactus a fart cloud. Anak kurang suka. Versi 2015 gagal total sampai langsung di cancel. Keluar meme say that again dari sini. Dan sutradaranya sendiri terang-terangan ngeluhin filmnya di media sosial. Baru tahun 2025 muncul First Steps, adaptasi yang finally gak busuk. Fondasi Marvel akhirnya dapat justice dari segi filmnya guys ya. Menurut kalian First Steps bagus apa enggak? Avengers. Debut di September 1963 dalam isu Avengers nomor 1 juga karya Lee sama Kirby. Asal-usulnya ironis banget. Yang ngebuat tim ini kebentuk justru Loki. Beliau nipu Hulk supaya ngehancurin rel kereta, terus ngalihin sinyal darurat Rick Jones ke Thor biar dua-duanya berantem. Sinyalnya ternyata kedengeran juga sama Ant-Man, Wasp, dan Iron Man. Dan abis salah paham di awal, kelimanya ngalahin Loki bareng-bareng dan Wasp yang ngusulin nama Avengers. Lahirlah salah satu grup paling ikonik di sejarah fiksi cok. Rosternya berubah dari isu kedua. Waktu Hulk keluar sendiri, abis ada rekan-rekannya takut sama beliau. Dari sini member-member baru berdatangan, kayak Captain America, Hawkeye, dan masih banyak lagi. Sampai akhirnya udah kayak satu angkatan karena banyak banget isinya. Eksperimen para writer mulai ngawur juga. Di isu 16 tahun 1965, semua pendiri Avengers keluar barengan. Dan Captain America dibiarin mimpin 3 mantan penjahat, yaitu Hawkeye, Quicksilver, sama Scarlet Witch di tim baru Avengers ini. Julukannya Cap's Cookie Quartet. Reaksi publik in universe-nya juga jelek banget karena 2 diantaranya mantan anggota Brotherhood bentukan Magneto, dan Hawkeye punya sejarah berantem lawan Iron Man. Dan kayaknya dari sini mulai rotasi member Avengers yang gak pernah beres. Posisi mereka in universe beda dari tim yang lain. Avengers punya piagam resmi, didanai Stark, dapat prioritas keamanan nasional, dan markasnya juga resmi. Lebih dari 100 pahlawan pernah jadi member, dari Black Panther, Vision, Wonder Man, sampai Captain Marvel. Semuanya beraksi di bawah satu ide, yaitu melindungi bumi, dan
nantinya bakal dipanggil Earth's Mightiest Heroes alias pahlawan terhebat bumi. Feats-nya jelas udah banyak banget, mulai dari ngelawan Kang, Korvac, sampai Thanos. Musuh-musuh ikoniknya juga ada Loki, pemicu terbentuknya Avengers, lanjut ke Ultron yang justru ciptaan member mereka sendiri alias Hank Pym, Kang the Conqueror, dan listnya kagak habis-habis. Dari sisi efek kultural tim ini, film Avengers tahun 2012 ngebuktiin ide crossover antar film beneran bisa sukses. Dan dari sini literally ngubah media superhero di perfilman. Semua orang pengen ngebuat film crossover kayak Avengers. DC aja maksain film ketiga di DCU langsung Justice League karena kesuksesan Avengers. Terus Endgame tahun 2019 sempet naik jadi film terlaris sepanjang masa. Konsep cinematic universe yang sekarang semua orang tiru juga datang dari sini. X-Men debut di bulan yang sama persis sama Avengers, September 1963, lagi-lagi karya Lee sama Kirby. Bedanya X-Men jauh lebih lambat suksesnya. Penjualannya cuma nyentuh sekitar 255.000 kopi per issue di tahun 1966. Angka yang mid buat seukuran Marvel. Dan judulnya akhirnya di stop di issue 66 tahun 1970. Pendirinya Charles Xavier, telepath yang ngediriin sekolah di Westchester dengan nama Xavier's School for Gifted Youngsters. 5 murid pertamanya ada Cyclops, Jean Grey, Beast, Angel, sama Iceman. Sekolah untuk ras mutant yang butuh tempat aman dan juga tempat diterima. Ujung-ujungnya malah jadi tim pahlawan. Ketika Giant Size X-Men nomor 1 tahun 1975 keluar, mulai berubah tim X-Men ini. Tim lamanya kejebak di Pulau Hidup alias Krakoa, dan Xavier ngerekrut tim penyelamat dari berbagai negara. Storm dari Kenya, Nightcrawler dari Jerman, Colossus dari Rusia, Banshee dari Irlandia, Sunfire dari Jepang, Thunderbird dari suku Apache, sama satu orang Kanada dengan nama Wolverine, yang sebenarnya debut sebagai villain Hulk sebelum jadi X-Men. Chris Claremont ngambil alih penulisan X-Men abis ini dan bertahan 16 tahun. Di tangan beliau lahir Dark Phoenix Saga, Days of Future Past, sama God Loves Man Kills, dan penjualannya nembus 400.000 per isu di pertengahan 80-an, jadi judul terlaris Marvel. Meski bagi kita reader ini salah satu tim goat Marvel, in universe-nya malah kebalikan jauh. Paling berat di antara semua tim di daftar ini, mutant gak dianggap pahlawan, malahan sesuatu yang berbeda dari manusia. Mereka tiap hari harus berusaha cuma untuk dapat hak hidup, mana selalu dipersulit lagi. Ada Sentinel, robot pemburu mutant spesifik yang dibiayai negara, sampai ada kata slur alias kata kasar khusus buat para mutant. Tapi karena tema ini, X-Men jadi disukain dan dibaca luas sebagai alegori gerakan hak sipil. Banyak yang ngerasa nasibnya mirip sama para mutant ya guys ya. Pencapaian tim X-Men ini masih salah satu yang paling mengesankan di dunia perkomikan. X-Men nomor 1 tahun 1991 karya Claremont sama Jim Lee kejual 8,1 juta kopi, dan sampai sekarang masih tercatat di Guinness World Records sebagai komik edisi tunggal terlaris sepanjang sejarah. Kalau dari in-universe, tim ini pernah ngubah Mars jadi planet yang bisa ditinggalin demi keluar dari bumi ya guys ya. Terus ngebuat Resurrection Protocol, solusi kematian itu sendiri. Pakai protokol ini, siapapun yang turu bisa dihidupin lagi. Lanjut pernah menang lawan Dark Avengers, dan masih banyak lagi. Musuh ikoniknya jelas Magneto, yang sama-sama labil antara musuh sama sekutu kayak Namor. Ada lagi Apocalypse alias mutant pertama di dunia, Mr. Sinister, para Sentinel, sama Sebastian Shaw bareng Hellfire Club. Dan dari sisi film, X-Men tahun 2000 mulai ngebuktiin superhero bisa jadi genre serius di bioskop. Walau makin sini karena terus gagal film-filmnya, orang-orang juga lupa se-revolutionary apa film-film X-Men zaman dulu ya guys ya. Guardians of the Galaxy. Kalau kita dengar Guardians of the Galaxy, bayangan kita pasti filmnya. Kalaupun ke arah lain, misal game atau komik, kebanyakannya juga terinspirasi dari filmnya. Tapi sebelum Guardians of the Galaxy MCU yang kita semua kenal and love, ada versi originalnya yang cukup beda. Jauh kayaknya. Debut di Januari 1969 di Marvel Superheroes nomor 18, latarnya abad ke-31 di Universe Earth 691. Dan isinya perlawanan yang ngelawan penjajahan bangsa alien bernama Badun. Anggotanya Vance Astro, astronot abad ke-20 yang bertahan selama 1000 tahun dalam kondisi beku, Charlie 27 dari Jupiter, Martin X dari Pluto, sama Yondu dari Centauri 4. Tim ini sempet hilang 5 tahun abis debutnya dan gak pernah beneran jadi besar. Literally hubungan antara versi ori ini sama yang modern cuma nama Guardians of the Galaxy-nya doang. Sama Yondu lah kalau mau dikonekin juga. Versi yang semua orang kenal sekarang baru kebentuk April 2008. Di akhir Annihilation Conquest nomor 6, abis 2 perang kosmik berturut-turut beres, Star-Lord mutusin lebih baik punya tim yang nyariin masalahnya duluan daripada nunggu masalahnya datang sendiri. Anggota awalnya ada Star-Lord, Rocket Raccoon, Groot, Gamora, Drax, ditambah Adam Warlock sama Vile of Hell. Markasnya Nowhere, kota yang dibangun di dalam kepala Celestial yang udah putus di ujung ruang dan waktu. Ntar datang member baru gabung, yaitu Mantis, Cosmo the Dog, Bug,
Moondragon, sampai Major Victory. Udah mulai familiar lah ya. Posisi mereka in universe menarik karena mereka nggak punya legitimasi apapun. Gak ada sponsor, gak ada negara yang ngedukung, dan sebagian besar anggotanya juga mantan kriminal. Nova Corps sering nganggep mereka ganggu, dan reputasi tim ini lebih ke tukang bikin ribut yang kebetulan nolongin. Nowhere sendiri statusnya pelabuhan netral, jadi markas mereka ramai sama penyelundup dan buronan dari seluruh galaksi guys. Feats-nya kayaknya di atas gaji mereka. Di Thanos Imperatif, mereka masuk ke Cancerverse, alternate universe yang seluruh isinya udah gak bisa turun lagi untuk mencegah incursion ke realitas Marvel utama. Di War of Kings juga, mereka nyegel dan ngestop ekspansi Vault, robekan raksasa yang bisa motong realitas. Dan kalau mau juga dimasukin, Guardians pernah ngestop Ronan yang pakai Power Stone, ngalahin Ego the Living Planet, plus ngehancurin High Evolutionary. Dan di komik-komik modern, Guardians of the Galaxy pernah dapat member kayak Venom, coy. Musuh ikoniknya jelas ada Thanos, Ronan the Accuser, Badun, sama Magus. Dan dari sini, adaptasi sinematiknya mungkin jadi contoh paling ekstrim. Karena adaptasinya jauh banget dari source materialnya. Sebelum 2014, Guardians tim yang cuma dikenal reader yang niat banget baca Marvel sampai akar-akarnya. Abis filmnya James Gunn keluar, berubah drastis. Jadi household name dan semua orang kenal. Tapi ya kalau ditanya reader ori Guardians, pendapat mereka beda-beda. Antara yang suka-suka aja, sampai yang nganggep Guardians sekarang itu hinaan ke yang ori. Ana yang gak baca Guardians ori sih oke-oke aja sama yang sekarang, malahan suka coy. Ikonik banget soalnya. Defenders debut di Desember 1971 di Marvel Feature nomor 1 dan asal-usulnya lucu. Roy Thomas sebelumnya ngebuat one shot di Submariner nomor 34 dan 35. Isinya Namor ngajak Silver Surfer sama Hulk buat ngestop eksperimen pengendali cuaca. Dan tim dadakan ini namanya Titans 3. Penjualannya bagus, jadi Stanley minta Thomas ngembangin ini jadi series tetap, sekaligus ngasih nama Defenders. Cuma ada satu syarat, Silver Surfer harus diganti, karena Lee lagi pengen nulis semua cerita Surfer sendirian dan gak ngeizinin penulis lain pakai beliau. Gantinya Doctor Strange. Dan Thomas awalnya kecewa sebelum akhirnya ngaku keputusan ini emang lebih tepat. Jadi pendiri resminya Doctor Strange, Hulk, sama Namor. Dan Silver Surfer nantinya juga nyusul. Pertemuan pertamanya ngelawan penyihir teknologi alien namanya Yandroth yang ngebuat mesin untuk ngeledakin semua persediaan nuklir di bumi sekaligus. Yang ngebuat tim ini beda dari semua tim lain, mereka nyebut diri sendiri non-tim. Gak ada markas, gak ada rutinitas, gak ada satupun anggota yang sebenarnya suka sama anggota lain. Jadi pada dasarnya ini bukan tim. Mereka cuma ngumpul kalau ancamannya kelewat gede buat diurus sendirian. Terus bubar lagi begitu beres. In universe juga, tim ini hampir gak punya citra sama sekali. Karena emang gak pernah ngeklaim jadi tim. Pernah ada satu kejadian namanya Defenders for a Day, waktu keanggotaan mereka diumumin terbuka dan puluhan pahlawan random datang ngedaftar. Dan hasilnya kacau total sampai konsepnya dibatalin lagi. Rosternya paling cair di seluruh Marvel. Dari 1972 sampai 1986 yang lumayan konsisten cuma Strange sama Hulk doang. Sisanya gantian. Valkyrie, Nighthawk, Hellcat, Gargoyle, Beast, Daredevil, Luke Cage, Son of Satan, sampai She-Hulk semuanya pernah join. Di era akhirnya, judulnya ganti jadi New Defenders, dan gak ada satupun member ori yang tersisa. Masuk ke zaman modern, Defenders diadopsi Netflix dan dijadiin tim street level yang isinya Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, sama Iron Fist, yang tugasnya nanganin kejahatan tingkat jalanan dengan tone yang lebih gelap juga. Lanjut lagi, nama Defenders ini dipakai di komik Defenders Beyond, tim buatan Eternity yang nanganin ancaman skala kosmik di berbagai realitas. Salah satu membernya ada God of Stories Loki. Tonton video ini guys. Jadi evolusinya rada ngawur juga. Feats-nya kebanyakan urusan mistis sama dimensi lain, kayak ngelawan Dormammu, dan yang paling terkenalnya Avengers/Defenders War, salah satu crossover hero lawan hero paling awal di Marvel. Musuh ikoniknya ada Dormammu, Nameless One, Enchantress, dan Yandroth tadi. Midnight Suns debut di Agustus 1992 di Ghost Rider volume 3 nomor 28 sebagai bagian dari crossover namanya Rise of the Midnight Suns. Ceritanya, dinding pemisah antara bumi sama alam goib mulai retak, dan Lilith, Mother of Demons, bangun dari tidurnya buat ngelepasin anak-anaknya, yaitu ras iblis namanya Lilin. Lilith sendiri penyihir dari zaman sebelum Atlantis tenggelam, dan dulu beliau dikalahin para penyihir Atlantis terus dikurung di dalam sisa tubuh Leviathan, yang ngumpulin timnya Doctor Strange, dan anggotanya disebut The Nine. Isinya Ghost Rider versi Danny Ketch, Johnny Blaze, Morbius. Oh hell nah, nama Morbius udah ternodai guys. Lanjut ditambah dua kelompok kecil. Yang pertama Night Stalkers, isinya Blade, Frank Drake, sama Hannibal King, 3 pemburu vampir. Yang kedua Darkhold Redeemers, Victoria Montesi, Louis Hastings, sama Sam Buchanan, yang tugasnya ngancurin kitab sihir hitam Darkhold. In universe, secara publik mereka hampir gak ada, dan ini emang disengaja
Semua kerjaan mereka biasanya terjadi di wilayah yang orang biasa nggak tahu ada, jadi nggak ada sorotan sama sekali. Feats-nya kepusat di dua crossover, Rise of the Midnight Suns yang berhasil ngusir Lilith, sama Siege of Darkness yang ngelawan Lilith sama Zarathos sekaligus. Musuh ikoniknya jelas yang dari tadi udah disebut, Lilith bareng para Lilin, ada juga Zarathos sama Blackout. Secara penerbitan, crossover ini yang ngelahirin 4 judul baru sekaligus di tahun 1992, yaitu Morbius, Darkhold, Night Stalkers, sama Spirits of Vengeance. Dan nama Midnight Suns terkenal lagi lewat game Marvel's Midnight Suns tahun 2022. O-nya diganti U karena sekarang isinya lebih diverse. Plus Blade sama Morbius yang masing-masing dapat filmnya sendiri. Walau hasilnya beda jauh ya guys ya. Tim ini aneh juga sejarahnya. Thunderbolts debut Januari 1997 di Incredible Hulk 449 sebagai cameo, terus dapat seri sendiri bulan berikutnya. Thunderbolts latarnya penting banget buat dipahamin. Abis event Onslaught, Avengers sama Fantastic Four dianggap udah turun semua, dan bumi versi Marvel benar-benar kehilangan pahlawan utamanya. Di dunia kita para reader, Marvel sendiri baru aja diselamatin dari kebangkrutan. Di kondisi kosong inilah muncul tim baru namanya Thunderbolts. Pemimpinnya Citizen V, seorang pendekar pedang, dibantu Mark One, Techno, Atlas, Songbird, sama Meteorite. In universe, general publik langsung nerima mereka sebagai pengganti Avengers. Media ngeliput mereka besar-besaran, dan pemerintah ikut ngasih akses ke fasilitas rahasia. Tapi sebenarnya bohong. Thunderbolts ternyata Masters of Evil yang lagi nyamar. Citizen V aslinya Baron Helmut Zemo, Mike One aslinya Beetle, musuh lama Spider-Man, Techno aslinya Fixer, Atlas aslinya Goliath, Songbird aslinya Screaming Mimi, dan Meteorite aslinya Moonstone. Rencananya ngerebut kepercayaan publik dan pemerintah dulu, baru maling seluruh rahasia Avengers sama S.H.I.E.L.D. Plot twist banget kalau kita baca ini dulu guys. Tapi twist ini bukan satu-satunya yang ngebuat Thunderbolts tetap relevan. Lanjut dulu, sebagian anggotanya beneran mulai nikmatin jadi pahlawan. Beetle, Screaming Mimi, sama Goliath pelan-pelan kena karakter development, dan waktu Zemo akhirnya ngebongkar rencana aslinya, sebagian besar timnya malah balik nyerang beliau. Konsekuensinya, identitas mereka kebongkar dan semuanya jadi buronan. Habis original run-nya beres, konsep ini dipakai terus sama pemimpin yang gantian. Hawkeye sempat mimpin, terus Norman Osborn di era Dark Reign, Luke Cage, sampai Red Hulk. Anggota barunya juga nambah terus. Dari Jolt, Charcoal, sampai Venom versi McGargan pernah join. Musuh ikonik mereka justru mantan pemimpin mereka sendiri, yaitu Zemo, ditambah Graviton, dan pemerintah yang terus ngeburu. Nama Thunderbolts ini juga dipakai MCU. Film Thunderbolts jadi adaptasi resminya, walau isinya beda jauh dari komik. Udah biasa lah ya, adaptasi beginian gak akan one-to-one sama source materialnya. Ana nggak komplain ya guys ya, cuma ngomentarin doang. Dan di akhir filmnya, nama timnya malah berubah jadi New Avengers, karena di Thunderbolts-nya juga ada asterisk alias bintang yang ngasih tahu ini belum nama akhirnya. Inhumans debut di Desember 1965 di Fantastic Four nomor 45. Asal-usulnya begini. Ribuan tahun lalu, bangsa alien Kree datang ke bumi dan ngelakuin eksperimen genetik ke manusia purba. Tujuannya nyiptain prajurit buat perang mereka ngelawan Skrull. Proyeknya akhirnya ditinggalin dan hasil eksperimennya dibiarin hidup sendirian. Sisa eksperimen ini ngebangun peradaban terpisah namanya Attilan. Jauh lebih maju teknologinya dari manusia biasa. Mungkin kalian mikir, Inhumans sama mutant ada hubungannya nggak? Wong, sama-sama manusia yang secara genetik beda dari manusia normal kan? Dan ya mirip-mirip lah. Mutant lahir dengan gen X yang nyala sendiri pas puber. Inhuman harus lewat ritual namanya Terrigenesis, alias dimasukin ke kabut Terrigen, terus keluar dari kepompong dalam wujud baru. Hasilnya nggak bisa diprediksi dan nggak bisa dibalikin. So, bedanya itu. Keluarga kerajaannya ada Black Bolt sebagai raja, Medusa istrinya, ditambah Karnak, Gorgon, Triton, sama Crystal, juga Lockjaw, dogi teleportasi. Black Bolt kena Terrigen waktu masih dalam kandungan. Hasilnya suaranya kuat banget sampai bisa ngeratain apapun yang dihadapannya. Dan beliau kepaksa diem seumur hidup. Masyarakatnya sendiri pakai sistem kasta ketat dan diatur Genetic Council yang ngatur siapa boleh kawin sama siapa demi ngejaga garis keturunan. What the hell, serem juga ya guys ya. Dan di lapisan paling bawah ada Alpha Primitives, kelas pekerja hasil cloning yang dibuat khusus buat ngelayanin mereka. Anak terpapar Inhumans pertama dari Lego Marvel Super Heroes 2 guys. Kenal Black Bolt dari sini. Emang media Marvel gacor-gacor ya guys ya. Dia bukan promosi, but I'm just telling you. Efek ke publik in universe tim ini paling ekstrim waktu event Infinity tahun 2013. Black Bolt sengaja ngeledakin bom Terrigen di atas bumi dan kabutnya nyebar ke seluruh planet. Ribuan manusia biasa yang ternyata punya darah Inhuman tanpa mereka sadari ikut berubah, dan generasi baru ini disebut New Humans, termasuk Kamala Khan alias Miss Marvel. Tapi nantinya di retcon jadi mutant beliau. Musuh ikoniknya ada Maximus, adik Black Bolt yang jenius sekaligus kawaras, ditambah ras Kree, Ronan the Accuser,
sama Vulcan. Surprisingly, evolusi Inhumans gak serumit tim-tim sebelumnya ya guys ya, karena sejarahnya itu aja nggak berubah-berubah. Dan bagian paling penting dari cerita mereka malahan di luar komiknya. Sekitar tahun 2014, hak film X-Men dan Fantastic Four kan masih dipegang Fox, sedangkan Inhumans dipegang Marvel Studios. Marvel mulai ngedorong Inhumans terus-terusan biar jadi pengganti mutant, dikasih banyak judul sendiri, dikasih porsi gede di Agents of S.H.I.E.L.D., dan direncanain film sendiri. Udah kayak industry plan. Puncaknya IVX tahun 2016, waktu diungkap kabut Terrigen ternyata racun buat mutant dan ngebuat bumi gak layak buat dihuni mereka. Perang dua kubu ini pecah dan Reader X-Men marah besar, Hasil akhirnya filmnya dibatalin dan diubah jadi series TV tahun 2017 yang dikritik abis-abisan sampai langsung berhenti abis satu season. Begitu Disney beli Fox, semuanya dibatalin karena X-Men has come home, guys. X-Men udah pulang, langsung dibuang Inhumans, guys. In universe, Terrigen gak lagi beracun buat mutant dan Inhumans balik ke porsi kecilnya kayak di awal. Kasihan juga ya guys ya. Dan itu dia semua tim ikonik yang ada di Marvel Comics dijelaskan. Favorit kalian yang mana? Kalau mau request ide konten lagi, jangan lupa komen di bawah.